Innal hamdalillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan, dari dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah, barang siapa yang memberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak satu pun manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan karena dia memilih jalan selain Allah, maka tidak satu pun manusia yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, masih diberikan kesempatan Allah kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah Idul Kurban. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mudahkan pada hari ini melalui DKM, melalui panitia kurban, sehingga Allah mudahkan kepada kita untuk bisa berkurban. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh DKM dan panitia menjadikan catatan kelak nanti yaumul qiyamah sebagai mizanul hasanat, timbangan berat kelak yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha Allah azza wa jalla. Hari raya Idul Adha atau dinamakan Idul Kurban. Maka hari ini tidak ada amalan yang paling terbaik, pekerjaan yang paling mulia setelah kita sholat Idul Adha, melainkan menyembelih hewan kurban. Karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu Adam, tidaklah amalan anak Adam ahabbu ilallah, yang Allah lebih cintai, fi yaumin nahar, di hari kurban ini, illa bi ihraqid dam, kecuali dia menyembelih hewan kurban. Fa innahu sayati yaumil qiyamah, karena dia akan datang kelak yaumil qiyamah membawa hewan kurban, bikuruniha, tanduknya ya hewan kurban itu, wa as'ariha, bulu hewan kurban itu, wa adfariha, kuku-kukunya, syahidan alaih, akan menjadikan saksi kita semua, menjadi catatan amal kebaikan kita yaumul qiyamah. Wa innahu sayaka Adam, dan Allah akan berikan pahala sebelum darah itu jatuh ke bumi. Maka fatayyibu nafsaka, maka bersihkan diri kita dengan berkurban. Hadis ini sahih, riwayatkan Imam Bukhari, riwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha Allah azza wa jalla, catatan penting yang sangat luar biasa. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amalan di hari ini yang paling mulia, yaitu melainkan dia berkurban. Dan bagi kita yang tidak berkurban karena tidak mampu, maka diberikan kesempatan untuk membantu
Tidak santai-santai karena hari ini hari berkorban. Jangan sampai kita tidur atau kita makan-makan di luar. Bantu saudara kita yang berkorban hari ini. Insya Allah ini bagian catatan amal kebaikan. Kemudian kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha Allah. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kurban itu hukumnya sunnat muakkad. Bahkan para ulama sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga dan bagian sangat mulia, yaitu Allah akan menjadikan saksi kelak yaumul qiyamah. Tanduknya, kalau tanduknya, kukunya, bulunya akan menjadikan saksi bagaimana dengan daging yang kita bagikan. Tentunya akan menjadikan saksi dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha Allah azza wa jalla. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alaina ya Rasulullah bil adha?" Apa yang kita dapatkan dari Idul Adha ini? Apa yang kita dapatkan dari hewan kurban yang kita sembelih? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Likulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu hewan kurban ini akan mendapatkan kita kebaikan. Subhanallah. Satu bulu, ya, satu bulu bukan satu bulu kambing, tapi satu bulu yang ada di kambing itu berapa juta yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Bulu rambut aja kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Subhanallah, ini sebagai catatan kebaikan. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa kana mizanul hasanat, akan menjadikan timbangan berat kelak yaumul qiyamah. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan ini akan menjadikan timbangan berat kelak yaumul qiyamah. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha Allah. Kurban adalah bagian dari sedekah. Karena kita sudah mengeluarkan satu ekor hewan kurban, kita bagikan kepada kaum muslimin, baik muslim maupun non muslim. Catatan, bukan hanya khusus kepada muslim, non muslim juga kita bagi. Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW membagikan semuanya. Artinya hari ini hari yang sangat bahagia, kita berbagi-bagi. Jangan sampai satu kepala rumah tangga di blok saya ini tidak dapat. Baik maupun kaya maupun miskin, dia harus kita bagi. Karena pembagian hewan kurban itu ada 3. Yang pertama kita dibagikan untuk sahibul bait, sahibul mudahi, yaitu orang yang berkurban. Kemudian yang kedua kita bagikan, kita hadiahkan kepada tetangga, kepada kerabat. Kemudian yang ketiga baru kita bagikan kepada fuqara dan masakin. Artinya jamaah Allah azza wa jalla, hari ini hari berbagi. Dan ini ciri seorang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Termasuk mencintai saudara kita, yaitu kita berbagi pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha Allah azza wa jalla. Tentunya kurban, hewan kurban yang kita kurbankan hari ini, kita harus lakukan karena Allah. Kita mengharap ridha Allah. Jangan sampai kurban yang kita lakukan ini hanya untuk bermegah-megahan. Ini loh sapi saya yang paling besar, ini loh kambing saya yang paling besar, hanya untuk pamer, hanya untuk ingin dipuji oleh manusia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, la yanallahu luhumuha wala dima'uha.
walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan menganggap hewan kurban daging yang dia telah potong, atau tulangnya, atau apa saja, darah yang dia mengacirkan ke bumi, illa taqwa, kecuali takwa, keikhlasan yang kita harapkan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah azza wa jalla, kurban yang kita lakukan pada hari ini, insyaallah taala kita mengharap yang kita lakukan ini betul-betul sungguh-sungguh fattayyibu, betul-betul dengan baik, dengan adab. Jangan sampai kita membawa peso dari rumah, peso yang ketul, peso yang tidak tajam, karena ini termasuk menyiksa binatang, dan menyiksa binatang termasuk dosa, dan kita tidak mau ibadah kita dicampuri dengan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban juga ibadah dalam rangka ihya wa ittiba'u millat Ibrahim alaihissalam. Kita menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat kehidupan kita setiap hari, mungkin kita rasakan begitu sulitnya hidup sekarang ini, begitu susahnya hidup sekarang ini, tapi tidak sebanding kesusahan yang dihadapi oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dari sejak kecil, sejak lahir sudah dibuang di hutan. Beliau lahir di Babilonia, yaitu di kota Irak sekarang ini. Beliau berhadapan bukan sama orang lain musuhnya, tapi bapaknya sendiri, Azar. Sampai beliau tumbuh dalam keadaan menegakkan tauhid, beribadah kepada Allah saja. Tapi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, orang yang tangguh dengan penuh kesabaran. Suatu ketika Ibrahim ingin membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah, dia porak-porandakan berhala sembahan bapaknya dan orang-orang ketika itu. Ketika kaum Namrud dan pasukannya bersama Azar pergi, maka kesempatan Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala tersebut. Ketika dihancurkan oleh Ibrahim, maka semuanya pada marah, termasuk ayahnya. Wahai Ibrahim, kenapa engkau hancurkan patung-patung ini? Apa kata Ibrahim? Tanya kepada patung yang gede ini. Kemudian, ya Ibrahim, apakah engkau apakah engkau orang waras, orang yang berakal? Apakah aku harus bertanya kepada patung ini? Apa kata Nabi kita Ibrahim? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berbuat apa-apa? Kemudian Ibrahim dibakar, dan Allah berikan pertolongan kepada Ibrahim. Sejak mudanya dia penuh dengan kesulitan. Ibrahim pindah ke kota Mesir. Di Mesir dengan penuh raja dan tokoh-tokoh yang jahat. Dan ketika itulah juga Ibrahim nikah dengan Sarah. Dan rajanya suka dengan wanita yang paling cantik. Dan qadarullah, Sarah orang yang paling cantik ketika itu. Kemudian Ibrahim pergi lagi ke Palestina. Di Palestina Ibrahim diberikan ujian. Sampai di Palestina Nabi Ibrahim ingin punya anak dan tidak punya anak-anak, dan berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ini doa Ibrahim, ya Allah, anugerahkan kami anak yang saleh. Kemudian Allah berikan anak yang saleh dari Siti Hajar. Setelah keluar anak saleh, ujian lagi datang kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, idhab, pergilah engkau biwadin, tempat lembah, ghairu zar'in,
yang tidak ada apa-apa sama sekali, kering kerontang, yaitu di Mekah. Mekah itu tempat lembah, kering kerontang, tidak ada apa sama sekali. Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar, dan tugasnya Ibrahim untuk datang kemudian pulang lagi, pulang ke Palestina. Tibalah Ibrahim di tempat Makkah, kering kerontang, tidak ada apa-apa. Sampailah di situ, kemudian tiba-tiba pulang lagi. Siti Hajar, seorang figur wanita yang sangat salihah. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua dengan Ismail yang tempat ini bighairi zar'in, tidak ada apa-apa? Ya Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami berdua? Kemudian terus Ibrahim itu jalan menuju pulang dengan terseguk-seguk nangis. Kemudian Hajar bertanya lagi, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya. Maka pergilah Ibrahim. Kalau ini perintah Allah, insya Allah Allah tolong kami berdua. Maka pergilah Ibrahim. Kemudian jam Allah azza wa jalla, beranjak Ibrahim sudah dewasa, Allah berikan ujian lagi. Falamma ra'a mau, suatu ketika Ibrahim bermimpi, inni adbahuka ya Ismail, aku dalam mimpiku aku menyembelihmu. Diriwayatkan mimpinya sampai 3 kali berturut-turut. Ini adbahuka fanzur madza tara wa Ismail, aku dimintakan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail, seorang anak yang saleh? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Allah berikan kepada kami dalam keadaan kesabaran. Masyaallah muslimin, sidang salat Idul Adha yumlaqallahu azza wa jalla. Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah sekalian, mudah-mudahan pelajaran penting pada kesempatan pagi hari ini menggugahkan motivasi kita pada hari ini. Tidak ada amalan melainkan kita bersama-sama membantu panitia untuk menyembelih apa yang bisa kita bisa. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan catatan amal kebaikan. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan kemudahan perkara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhu wal amwat innaka sami'un qaribun ujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladhina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana fi amrina wa la tu'assir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu wa'fu 'anna. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana wa abaina wa ummatina minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wassalihil a'mal innaka samiun alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.